Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidadia Ulhaq dari Analisa Kelayakan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa kelayakan bisnis dari soto ayam. Yang pertama di sini ada latar belakang. Soto ayam adalah salah satu hidangan tradisional Indonesia yang sangat populer dan digemari oleh berbagai kalangan masyarakat dengan cita rasa yang khas dan bumbu yang kaya. Soto ayam memiliki potensi pasar yang luas dan beragam. Usaha soto ayam bisa menjadi pilihan yang tepat bagi para pengusaha kuliner yang ingin memulai bisnis di bidang makanan. Soto ayam telah menjadi bagian dari kuliner Indonesia sejak lama dan memiliki berbagai varian di setiap daerah, seperti soto ayam Lamongan, soto ayam Kudus, dan soto ayam Betawi. Setiap varian memiliki ciri khas tersendiri, baik dari segi bumbu, cara penyajian, maupun bahan tambahan. Soto ayam tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga mulai dikenal di mancanegara sebagai bagian dari kekayaan kuliner Indonesia. Nah, di sini ada prospek pasar. Prospek pasar usaha soto ayam memiliki pasar yang luas, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Dengan harga yang terjangkau dan cita rasa yang sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia, soto ayam memiliki daya tarik yang kuat. Selain itu, soto ayam dapat disajikan dalam berbagai acara seperti makan siang, makan malam, hingga acara khusus seperti arisan dan pertemuan keluarga. Kemudian juga ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu yang pertama ada bahan baku mudah didapat, cita rasa yang sudah familiar di masyarakat, potensi pasar yang luas, modal awal yang relatif rendah, dan kekurangannya itu ada persaingan yang cukup ketat, memerlukan keterampilan khusus dalam memasak, dan ketergantungan pada tersedianya bahan baku segar. Nah, terus di sini ada juga visi dan misi. Visinya itu adalah menjadi usaha soto ayam terbaik di Jakarta yang dikenal karena otentik, kualitas bahan baku, dan pelayanan prima, serta menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk menikmati kuliner tradisional Indonesia. Nah, untuk visinya ini yang pertama adalah menyajikan soto ayam berkualitas tinggi, kedua memberikan pelayanan pelanggan yang memuaskan, ketiga mengutamakan kebersihan dan kesehatan, keempat ada inovasi dan kreativitas, yang kelima ada membangun hubungan baik dengan pelanggan dan komunitas. Kemudian di sini ada price itu satu porsi Rp13.000. Selanjutnya kita masuk ke aspek yang pertama ini ada aspek pemasaran. Nah, aspek pemasaran ini pastinya ada target pasar. Target pasarnya itu kayak kita pekerja kantoran, pelajar, penduduk sekitar, dan mencari makan siang atau malam yang praktis dan terjangkau. Kemudian untuk menarik pelanggan, strategi pemasaran yang efektif sangat diperlukan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lainnya promosi melalui media sosial, melakukan diskon pada hari-hari tertentu, mengadakan event kuliner, menjalin kerjasama dengan platform pengantar makanan itu seperti Gojek, GrabFood, dan lain-lain. Nah, kemudian ada aspek produk. Aspek produk ini mencakup dari bahan baku dan biayanya.
Yang pertama ada bumbu kuah 10.000, kol 10.000, daun bawang kira-kira 5.000, bawang goreng 5.000, cabai 15.000, kecap 5.000, ayam 1 ekor itu sekitar 35.000, minyak goreng yang 16.000 itu sekitar 2 liter ya. Terus ada plastik sambal 5.000, plastik kresek, dan plastik sotonya. Untuk peralatannya itu ya seperti kompor, panci, alat pemotong, alat pengaduk, dan alat pengemasan. Selanjutnya di sini ada aspek keuangan. Untuk aspek keuangan ini modal awalnya itu sekitar untuk rokok 10 juta per 6 bulan. Untuk biaya operasional harian itu total untuk bahan bakunya sekitar 136.000. Ini asumsi untuk beberapa porsi sih. Terus ada proyek pendapatan, jika menjual 30 porsi per hari, jadi 30 dikali 13.000 per porsinya sama dengan 390.000. Untuk pendapatan bulanannya 390.000 dikali 30 porsi 30 hari sama dengan 11.700.000. Untuk analis titik impasnya itu total biaya tetap kayak ruko itu sekitar per bulannya jadi 1.666.000. Untuk titik impasnya itu tercapai jika pendapatan per bulannya lebih dari 1.666.000 plus biaya bahan baku bulanan. Nah, selanjutnya ini ada aspek sumber daya manusia. Pertamanya ada struktur organisasi. Pemilik atau manajer bertanggung jawab atas keseluruhan operasional dan manajemen. Kemudian ada koki. Koki menyiapkan dan memasak soto ayam. Kemudian ada kasir dan pelayan. Melayani pelanggan, menerima pesanan, dan menangani pembayaran. Kemudian ada rekrutmen dan pelatihan. Pertama itu mempekerjakan staf dengan pengalaman di bidang kuliner. Yang kedua, memberikan pelatihan tentang resep soto ayam, kebersihan, dan layanan pelanggan. Kemudian ada kompensasi atau gaji untuk karyawan dan dengan tambahan insentif berdasarkan performa penjualan. Nah, kelima ini ada aspek legal dan administrasi. Yang pertama itu ada izin usaha pastinya. Mengurus surat izin usaha, perdagangan, dan tanda daftar perusahaan dari pemerintah setempat. Kemudian ada sertifikat kesehatan, memastikan bahan baku dan proses produksi memerlukan standar kesehatan dan keamanan pangan. Kemudian ada administrasi keuangan, mengelola pencatatan keuangan secara akurat dan transparan, menyusun laporan keuangan bulanan untuk memantau arus kas dan kinerja usaha, dan terakhir memenuhi kewajiban pajak usaha. Selanjutnya ini kita masuk ke analisis SWOT. Pertama ini ada kekuatan atau strength. Pertama itu cita rasa yang khas. Soto ayam memiliki rasa yang unik dan khas Indonesia yang bisa menarik pelanggan lokal dan wisatawan. Yang kedua itu ada bahan baku lokal. Bahan-bahan untuk membuat soto ayam mudah didapatkan dan tersedia di pasar lokal dengan harga yang relatif terjangkau. Yang ketiga ada mudah disesuaikan. Resep soto ayam bisa disesuaikan dengan selera lokal atau tren kuliner
saat ini, seperti versi pedas atau versi sehat. Kemudian terakhir ada makanan sehari-hari. Nah, soto ayam ini sering dikonsumsi sebagai makanan sehari-hari sehingga memiliki pasar yang luas dan konsumen yang lokal. Kemudian ada kelemahan. Nah, yang pertama ini persaingannya itu termasuk tinggi. Banyak penjual soto ayam lain membuat persaingan yang sangat ketat. Kedua, ketergantungan pada bahan baku segar. Kualitas soto ayam sangat tergantung pada kesegaran bahan baku. Ketiga, memerlukan keahlian khusus. Membuat soto ayam dengan cita rasa yang konsisten memerlukan keahlian khusus dalam memasak. Nah, yang terakhir ada modal awal. Membutuhkan modal awal yang cukup besar untuk peralatan dan bahan bakunya. Kemudian ada peluang pasar wisatawan. Dengan promosi yang tepat, soto ayam bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin mencicipi kuliner lokal. Kolaborasi dan kerjasama dengan layanan pesan antar atau platform e-commerce bisa meningkatkan jangkauan pasar. Ketiga, ada inovasi menu, menawarkan varian baru atau menu combo bisa menarik pelanggan baru dan meningkatkan pendapatan. Dan terakhir ada ekspansi usaha, membuka cabang baru atau franchise. Kemudian ada ancaman. Yang pertama, perubahan selera konsumen. Nah, perubahan tren makanan atau selera konsumen bisa mempengaruhi penjualan. Kemudian ada kenaikan harga bahan baku. Fluktuasi harga bahan baku dapat mempengaruhi margin keuntungan. Terus ada regulasi pemerintah. Peraturan pemerintah mengenai usaha makanan dan minuman bisa berubah, mempengaruhi operasional usaha. Keempat, misalnya kayak ada pandemi atau krisis kesehatan. Situasi seperti pandemi dapat mengurangi jumlah pelanggan yang datang ke tempat makan. Terakhir kita ada kesimpulan. Proposal ini menunjukkan bahwa usaha soto ayam di Rungkut Jalan Raya memiliki potensi besar untuk sukses dengan perencanaan matang dan strategi yang tepat. Dengan memperhatikan aspek pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan legal, usaha ini dapat berjalan dengan lancar dan menguntungkan. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.